wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Green, mata kuliah CAT 2 dimensi yang beranggotakan Fajar Akhirudin, NIM K1519026, ada Atin Nurfadliana K1519016, selanjutnya Venisa Octavia K151 Fikriana Kusuma K1519074, dan Wiji Arum K1519076. Ya, untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan proyek kami yang akan kami presentasikan. Bisa dilanjut, Mbak Nisa. Nah, kita akan mempresentasikan yang pertama, yaitu mengenai rencana tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis ditentukan berdasarkan aspek administratif. Jadi dalam rencana tata ruang wilayah ini merupakan sebuah perencanaan yang telah dibuat dalam peraturan oleh pemerintah setempat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan atau dalam administratif bangunan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Oke, terima kasih untuk waktunya dari Mas Moderator. Yang selanjutnya adalah KDB atau koefisien dasar bangunan. KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan atau tanah, petakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan. Nah, koefisien ini adalah yang dimaksud PPT itu seperti koefisien semua dasar bangunan atau dari pondasi sampai dari pondasi dan luas tanah. Untuk bisa selanjutnya. Dan untuk yang selanjutnya adalah KLB atau koefisien lantai bangunan. KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Nah, ini koefisien lantai bangunan itu adalah semua seluruh lantai, walaupun itu bertingkat maupun tidak. Nah, jadi next. Untuk yang selanjutnya adalah KDA, koefisien daerah hijau. KDA adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan daerah. Perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Nah, KDA sendiri itu adalah seluruh daerah yang dikoefisienkan, daerah yang ditujukan untuk menjadi tanaman hijau atau daerah yang tidak dibangun walaupun itu hanya dipermanenkan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atin Nurfadliana. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ARP. ARP sendiri adalah area ruang parkir, yaitu merupakan luas ruang yang difungsikan untuk tempat parkir, khususnya pada bangunan umum. Minimal yang dipersyaratkan pada suatu bangunan yang ditetapkan berdasarkan pada perbandingan dengan luas lantai total. Jadi untuk menghitung ARP sendiri adalah dengan mengetahui luas total yang akan dibangun dan presentasi peraturan area ruang parkir. Untuk peraturan, setiap daerah memiliki aturan tersendiri. Ya,
bisa slide selanjutnya. Nah, kemudian adalah GSB. GSB sendiri adalah garis sempadan bangunan. Garis ini adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung. Dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai, atau jaringan tegangan tinggi, atau garis sempadan pagar, atau batas persil atau tampak. Jadi GSB sendiri adalah tempat sekat antara garis dan teras rumah, tempat rumah. Ya, bisa selanjutnya. Kemudian adalah RTNH. RTNH adalah koefisien ruang terbuka non-hijau. RTNH ini adalah angka persentase perbandingan antara luas ruang terbuka non-hijau yang berupa lahan yang diperkeras dengan kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau lahan yang tidak memiliki pori. Dengan sesuai dengan ruang dan lingkungan. Jadi RTNH ditumbuhi oleh bangunan dan juga tidak memiliki pori pada tanahnya. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan untuk perencanaan lokasinya oleh Mbak. Ya, untuk rencananya, kelompok kami akan membangun rumah toko 2 lantai. Dengan lantai bawah rencananya akan dibuat kafe dengan ukuran lahan yaitu 12 kali 24 meter. Jadi luas lahan keseluruhan yaitu 288 meter persegi. Nah, untuk lokasi proyek kita, yaitu berada di Jalan Agung Utara 3, nomor 13, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, ini adalah gambar lokasi yang akan dibangun rumah tokonya. Selanjutnya yaitu struktur ruang. Nah, dari gambar di samping, maka dapat diketahui bahwa Mojosongo merupakan wilayah umum yang merupakan pemukiman perdagangan jasa, sehingga cocok dan sesuai dengan proyek rumah toko yang akan kami buat. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum. Kelompok kami kali ini menggunakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang bangunan gedung. Selanjutnya. Ada juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Yang selanjutnya ada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan. Dan yang terakhir ada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang bangunan gedung. Yang selanjutnya yaitu ada perhitungan yang meliputi yang pertama KDP yaitu 90% dikali 288 meter persegi sama dengan 259,2 meter persegi, di mana
288 meter persegi, yaitu luas lahan dari 12 meter dikali 24 meter. Yang kedua ada KLB, yaitu 360% dikali 288 meter persegi sama dengan 1036,8 meter persegi dengan tinggi aman 4 lapis. Yang ketiga yaitu ada KDH, yaitu 5% dikali 288 meter persegi sama dengan 14,4 meter persegi. Yang keempat ada ARP, yaitu 5% dikali 288 meter persegi sama dengan 14,4 meter persegi. Yang terakhir yaitu ada GSB, yaitu 0,5 meter ditambah 1 meter ditambah 1,5 meter, yang hasilnya yaitu 3 meter. Ya, sekian untuk presentasi dari kami. Apabila ada kurang atau kesalahan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan mohon untuk bisa dikoreksi terhadap kami. Sekian untuk presentasi mengenai proyek yang akan kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.